Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dapat berjumpa kembali dalam pembahasan materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 10 semester 1. Sebelumnya, apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan kalian sehat-sehat semuanya ya. Baik, pada pembelajaran kali ini kita akan memulai materi yang pertama, yaitu berkaitan dengan kontrol diri atau mujahadah an-nafs, berprasangka baik atau husnuzon, dan menjaga persaudaraan atau ukhuwah. Baik, kita langsung saja untuk memahami yang pertama berkaitan dengan kontrol diri atau mujahadah an-nafs. Bahwasanya di sini dapat kita pahami bersama ya, bahwa pengendalian diri atau mujahadah an-nafs adalah sikap menahan diri dari segala perilaku yang dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain, atau keinginan mengendalikan diri sendiri dengan menempatkan diri pada posisi terbaik, yaitu mengerti mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang harus dikerjakan dan mana yang harus ditinggalkan. Dari pengertian ini dapat kita pahami bahwasanya manusia itu memang diberi akal, di mana akal itu dapat digunakan untuk bisa membedakan antara perbuatan yang baik dan perbuatan yang tidak baik. Maka sebagai seorang yang beriman, tentunya kita diwajibkan untuk dapat memahami tentang perilaku-perilaku mana yang mestinya kita tinggalkan dan perilaku mana yang seharusnya kita lakukan. Nah, terkadang manusia itu dapat terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang tidak baik atau perbuatan maksiat. Hal itu dapat disebabkan karena manusia itu sendiri tidak dapat menahan dirinya atau mengendalikan dirinya, sehingga dia berpotensi untuk merugikan dirinya sendiri dan juga dapat merugikan orang lain. Nah, di sini dapat saya contohkan bahwasannya seperti ada sikap sombong, kemudian ada serakah, mencuri, memfitnah, kemudian marah, berbohong, membuli, dan lain sebagainya adalah perbuatan-perbuatan yang tidak baik atau perbuatan yang banyak mudorotnya, baik untuk dirinya sendiri dan juga orang lain. Tentu contoh-contoh sikap ini adalah contoh tidak seberapa atau contoh kecil dari berbagai perilaku tidak baik lainnya. Maka dalam hal ini kita bersama-sama diperintahkan di dalam ajaran agama Islam untuk berusaha menghindari perbuatan-perbuatan yang dapat menjerumuskan kita ke dalam jurang kemaksiatan. Baik, selanjutnya, bagaimana cara mengendalikan diri? Yang pertama di sini dengan berpuasa adalah salah satu sarana mengendalikan diri. Nah, ketika orang berpuasa memang tidak hanya menahan dari tidak makan dan tidak minum, tetapi juga menahan dari segala sesuatu yang dapat membatalkan ataupun yang merusak ibadah puasa kita. Sehingga dengan berpuasa ini menjadi salah satu cara agar kita dapat mengendalikan diri supaya tidak marah, tidak berbohong, tidak serakah, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, mengendalikan diri dengan menggunakan prinsip kemoralan atau akhlak. Bahwasanya akhlak atau perilaku itu ada akhlak terpuji atau mahmudah dan juga ada akhlak tercela atau mazmumah. Tentu kita harus bisa ya di sini memahami mana perilaku yang baik dan mana perilaku yang tidak baik. Ketika seseorang sudah dewasa atau sudah mumayyiz, maka dia seharusnya sudah bisa membedakan antara perbuatan yang baik yang harus dia lakukan dan perbuatan yang tidak baik yang harus dia tinggalkan. Kemudian yang ketiga, pengendalian diri dengan menggunakan kesadaran diri. Bahwasanya manusia ini tidaklah hidup abadi. Suatu saat pasti akan mengalami kematian.
Dan ketika seseorang sudah meninggal atau mati, pasti akan dimintai pertanggungjawabannya di hari kemudian. Nah, maka di sini kita harus menyadari bahwa kehidupan dunia ini adalah sebagai ujian bagi manusia. Kita harus menyadari bahwa apa yang kita tanam di dunia ini atau selama kita hidup, pasti suatu saat akan dimintai pertanggungjawabannya. Sehingga ketika kita mampu menyadari bahwa kita bisa melaksanakan hal-hal yang baik, tentu kita akan memanen atau menuai hasil yang baik. Namun sebaliknya, jika kita banyak melakukan perbuatan maksiat atau tercela selama hidup kita, tentu nanti di akhirat kita menjadi salah satu orang yang merugi tentunya ya. Jadi kita harus memiliki kesadaran diri yang baik. Kemudian yang keempat, pengendalian diri dengan menggunakan perenungan. Contoh di sini misalnya ya, ketika kita mengalami kondisi marah, kita mencoba untuk merenungkan atau memikirkan untuk apa saya marah dan kenapa saya jadi suka marah-marah begitu. Tentu ini bisa menjadi sebuah perenungan ya, bahwa kita juga selain di atas tadi sudah disebutkan dengan menyadari diri sendiri bahwa ketika marah maka dapat merugikan diri sendiri dan juga merugikan orang lain. Misal ketika kita marah kita lampiaskan kepada orang lain, kadang terjadi pertengkaran, bahkan sampai perkelahian, dan bahkan sampai kepada perbuatan pembunuhan. Ini diawali dari perbuatan marah atau perilaku marah yang tidak terkontrol. Nah, tentu ini menjadi sebuah kerugian. Ketika di dunia dia melakukan pelampiasan marah dengan merusak atau bahkan membunuh, dia pasti akan dikenai hukum ya, misalnya dengan dipenjara seperti itu. Itu pun baru di dunia, nanti di akhirat dia juga akan termasuk orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam api neraka. Sehingga kita perlu merenung di sini ya, janganlah kita marah, janganlah kita berbuat sombong dengan kepada orang lain, karena tentu saja sombong itu ada sifatnya iblis dan manusia. Apalah yang bisa disombongkan, karena kita ini termasuk orang yang kecil, tidak ada apa-apanya, begitu ya. Baik, yang kelima adalah mengendalikan diri dengan menggunakan kesabaran. Terkadang kita mengalami suatu kondisi yang menguji ya kesabaran kita. Kadang kita juga mendapat pembulian dari orang lain, kemudian juga barangkali pernah dimarahi oleh orang lain, atau dikatakan sesuatu yang menyakitkan hati kita, dan ketika kita mendengar kata-kata itu juga memang cukup menyakitkan ya, tidak nyaman begitu didengarkan. Maka salah satu cara untuk mengendalikan diri adalah dengan bersabar. Memang bersabar ini cukup berat ya, ketika kita itu memang dalam kondisi yang sudah sangat sakit begitu. Sehingga kadang ketika orang tidak sabar, sehingga ada niatan untuk membalasnya atau yang disebut dengan balas dendam begitu. Nah, kalau kita dapat meniru sifat Nabi ya, ketika bagaimana Rasulullah SAW itu berdakwah ke Taif, di mana pada saat itu sambutan dari masyarakat Taif itu justru tidaklah baik kepada Rasulullah. Ada yang mencaci, ada yang kemudian melempar benda keras seperti batu, kemudian ada kotoran hewan yang kemudian membuat tubuh dari Rasulullah itu kotor dan berdarah begitu. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah justru malah Rasulullah itu mendoakan kepada orang-orang yang jahat kepada beliau. Nah, tentu ini adalah suatu kesabaran yang luar biasa ya, yang dicontohkan oleh Rasulullah. Dan kita pun dianjurkan untuk berusaha mencoba ketika menghadapi suatu
perbuatan dari orang lain kepada kita yang mungkin kurang nyaman bagi kita, kita disarankan untuk dapat bersabar. Begitu ya. Kemudian dapat kita baca bersama di sini bahwasanya musuh terbesar manusia bukanlah berasal dari luar dirinya, namun justru berada dalam dirinya sendiri. Maka kemanapun seseorang pergi, pasti akan selalu diikuti oleh musuhnya. Dan musuh terbesar manusia adalah melawan hawa nafsunya sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, "Roja'tum minal jihadil asghari ilal jihadil akbar. Faqila wa ma jihadul akbar ya Rasulullah? Faqala jihadun nafs." Kalian telah pulang dari sebuah pertempuran kecil menuju pertempuran besar. Lantas sahabat bertanya, apakah pertempuran akbar yang lebih besar itu wahai Rasulullah? Rasul menjawab, jihad memerangi hawa nafsu. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Baik, bahwasannya dari hadis ini dapat kita lihat ya bahwa jihad terbesar itu bukanlah berperang melawan orang-orang kafir atau musuh-musuh Allah, tetapi justru kita melawan hawa nafsu kita sendiri itu disebut sebagai jihad terbesar begitu ya. Karena banyak orang yang ternyata tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya sehingga mereka terjebak ke dalam jurang kemaksiatan. Gitu ya. Jadi kita berusaha untuk melawan hawa nafsu kita sendiri dan diarahkan kepada perbuatan yang baik begitu ya. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, mukmin yang paling utama keislamannya adalah umat Islam yang selamat dari keburukan lisan dan tangannya. Mukmin paling utama keimanannya adalah yang paling baik perilakunya. Muhajirin paling utama adalah orang yang meninggalkan larangan Allah. Jihad paling utama adalah jihad melawan nafsu sendiri karena Allah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Nah, inilah ya salah satu hadis Rasulullah bahwasanya jihad paling utama adalah melawan hawa nafsu sendiri. Ini contoh ya untuk penugasan individu. Bahwasanya kalian setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan dapat membuat sebuah rantai perilaku. Di sini ada sikap positif dan negatif. Silakan kalian bisa memilih ya. Mau mengisi yang sikap positif semuanya juga boleh, negatif semuanya juga boleh, ataupun positif dan negatif juga boleh ya. Kemudian misalkan di sini contoh sikap negatif marah, perbuatannya apa? Membentak kepada orang tua. Kemudian kalian juga menganalisis dampak jangka pendeknya apa di sini. Ketika membentak pada orang tua, maka anak dan orang tua menjadi bertengkar. Dampak jangka panjangnya, anak durhaka kepada orang tua, kemudian orang tua benci kepada anak. Ini ketika contoh yang buruk begitu ya. Tapi ketika kalian mungkin mencontohkan sikap yang baik atau bersedekah, di sini perbuatannya apa? Memberi makan ke fakir miskin. Kemudian dampak jangka pendeknya apa? Kita dan orang lain menjadi merasa bahagia. Kemudian dampak jangka panjangnya, hubungan sosial menjadi harmonis, kemudian hidup menjadi rukun dan damai. Nah, ini contoh ya, silakan kalian dapat mencari contoh-contoh yang lain dalam bentuk penugasan individu ya, nanti dikumpulkan di Google Classroom. Untuk link Excel nanti bisa kalian download di Google Classroom kelas masing-masing ya, yang sudah saya tautkan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada bab pertama ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Selamat berkarya dan tetap bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.